Duluan guys. Oke. Assalamualaikum kawan-kawan Wangers. Balik lagi di channel Selama 5 to 9. Video kali ini mau lanjutin yang kemarin ya, yang soal starter sordoh. Kalau yang ngikutin video kemarin berarti kan selesai di yang udah berhasil ngembang ya. Udah berhasil ngembang tapi dia turun lagi. Udah overproof. Nah hasilnya itu kemarin setelah di feeding dan emang tetap berhasil, dia tetap nggak mati, jadi emang tetap bisa dipakai walaupun dia sudah overproof, udah sampai turun jauh banget. Nah buat video sekarang gua mungkin mau share cara penggunaan si starter dough untuk adonan utama. Nah ini gua ada starter sourdough yang kemarin nih. Sebenarnya sih ini udah berantakan sih, udah sempat gue pakai. Tapi ya ini masih bisa, anggaplah ini kalau teman-teman yang kemarin ngikutin videonya terus juga nyoba-nyoba bikin, anggaplah ini punya teman-teman yang kemarin bikin yang berat. Tapi kan harusnya kalau emang kemarin ngikutin ini udah hari keberapa, udah beberapa kali feeding ya, harus satu kali atau dua kali feeding ya harusnya. Nah anggaplah ini udah feeding, udah di feeding gitu kan, ini udah punya, ini bisa dibilang stok utama si starter sourdough-nya ya. Kalau misalkan kita mau mau bikin nih, misalkan mau bikin adonan nih, entah itu buat roti atau buat pizza, nah berarti kita harus ambil sebagian starternya nih buat bikin starter yang buat adonan utama. Ini misalkan namanya si old starternya ya, starter tuanya nih. Nah starter tuanya ini buat stok kita. Nah untuk bikin nggak pakai starter ini penuh, tapi diambil sebagian dari ini. Gimana caranya? Nah ini ikutin. Sekarang gue sediain mangkok. Oke, gue mau bikin nanti hasil dari starternya itu dengan beratnya eh, 50, anggaplah 50. Berarti gue bikinnya itu adalah gue mau pakai perbandingan 1:2:2. Kenapa gue pakai 1:2:2? Karena kalau misalkan 1:1:1 biasanya nanti dia bakalan cepet sampai ke peaknya tuh, sampai ke puncaknya. Kalau terlalu cepet juga terkadang kan kita harus ngatur waktu kan, kapan dia sampai peaknya, di saat waktu kita udah kosong nih. Makanya gue udah memperkirakan nih waktu gue kosong di jam berapa. Kayaknya kalau misalkan 1:1:1 nanti keburu peaknya udah nyampe, gue belum ada waktu kosong, jadi gue mau bikin 1:2:2. Dan itu juga sebenarnya nggak terlalu signifikan sih bedanya, cuman masih ada toleran lah buat dibiarin nggak buru-buru dipakai walaupun ini sampai peaknya. Kalau 1:2:2, kalau mau lebih lama lagi biasa 1:3:3, 1:4:4. Malah di beberapa video gue lihat juga ada yang 1:10, ada yang kayak gitu 1:10, itu lebih lama lagi. Tapi kemarin di video itu dibilang 1:10 bisa sampai puncaknya itu 8 jam. Menurut gua kalau misalkan 1:1:1 di 3 jam udah sampai peak, tapi kalau 1:10 di 8 jam nggak terlalu beda signifikan sih harusnya ya. Karena kan dengan perbandingan 1:10 kelihatannya jauh banget itu kan, tapi ternyata untuk toleransi waktunya nggak beda jauh, cuma beda beberapa jam aja. Oke, balik lagi, gue sekarang mau pakai 1:2:2. Gue butuhnya itu 50 karena nanti pemakaiannya itu sekitar 30-40. Gue siapin 50 karena biasanya kan banyak yang nempel-nempel di wadahnya tuh, itu juga nggak, jadi nanti di kalau misalkan di scale bakalan kurang, jadi makanya gue lebihin. Kalau 50 1:2:2 mau hasilnya itu 50, berarti gue pakainya 1 banding berapa ya, berapa ya kalau misalkan 10 20 oh ya berarti 10. Si old starternya itu 10, nanti tepung sama airnya itu 20 20, jadi 1:2:2 pas 50.
Gua ambil 10 nih ya guys. Ini anggaplah old starter yang teman-teman punya juga ya. Nah, satu. Ini harusnya 10. Gua dicuci tangan ya guys. Oke. Kurang dikit. Kelebihan dikit. Oke, udah 10. Kalau dianya 10 berarti nanti gua terigunya itu jangan lupa terigunya tetap pakai yang cakra kembar, protein tinggi, jangan sampai ketuker dulu. Terigunya berarti bisa di 20. Oke kan guys. Oke, buat dulu. Airnya juga sama 20 guys. Sip, 20. 1:2:2. 10, 20, 20. Oke, sekarang kita aduk. Biasa aja ya guys. Oke guys, udah jadi guys. Sorry. Nah, sekarang kita tuangin lagi ke wadahnya nih. Pastiin mendekati 50 ya. Semoga sih mendekati 50 lah. Karena kalau dari sini aja udah berkurang, nanti apalagi pas dipindahin ke adonan utama itu udah berkurang lagi dia. Gue butuh sekitar 30 sampai 40 lah, nggak butuh sampai 50. Jadi, kalau ngepas sih sebenarnya ya, idealnya sih harusnya gue nyiapin di 60 nih harusnya nih. Cuma nggak apa-apa, kita coba aja. Sip. Oke guys, nah nanti apa pengaruhnya nih dari perbandingan si starter sama nanti adonan utama. Kalau yang gue cari tahu ternyata semakin banyak starternya, persentase starter dari total adonan itu nanti pengaruhnya adalah di cepatnya fermentasi. Semakin banyak starter dibilangnya itu nanti dia proses fermentasinya itu semakin cepat.
Tapi yang jadi permasalahan adalah dia fermentasinya cepat, jadi cepat juga mengembangnya adonan. Tapi nanti yang ada perbedaan signifikan itu adalah di rasa. Semakin cepat fermentasi, rasanya itu biasanya bakalan semakin flat. Kalau dia lama fermentasinya, nah itulah nanti kebentuk asemnya dari si fermentasi itu yang dicari sebenarnya kan. Kalau terlalu cepat proses fermentasinya, nanti tuh biasanya katanya rasanya itu bakalan lebih flat hasil adonannya itu, entah itu di roti atau nanti di pizza, nggak dapet lah ya cita rasa fermentasinya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan di ini juga sama sih, pengaruhnya juga di lama atau cepatnya fermentasi. Udah, ini udah kalau di sini di scale itu 49 gram, berarti cuma berkurang 1 gram dari target. Harusnya sih cukup lah ini. Sebentar nunggu penutupnya dulu. Oke guys, ingat ya, ini yang baru. Yang baru. Tandain dulu. Ini yang all starter. Oke, nanti gue jelasin tambahan sedikit. Oke, kalau udah gini berarti kan gue jelasin tambahan dikit nih. Ini adalah starter yang baru dibikin tadi, yang baru diambil dari all starter. Jadi ini yang nanti bakalan kita gabungin sama adonan utama teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin pizza atau mau bikin roti, ini nih adonan starter ini. Jadi kalau misalkan di resepnya itu ada starter sourdough-nya berapa gram gitu kan. Nah, ini maksudnya tuh ini starter yang baru ini, yang bakalan kita tunggu sampai 4 sampai 6 jam, harusnya dia berkembang 2 kali lipat ini. Nah, terus ini apa? Nah, ini old starter yang kita bikin kemarin nih, proses kita kemarin bikin. Terus pertanyaannya, kalau setelah udah kayak gini, ini dikemanain? Ini balik lagi ke kulkas. Kalau gue pribadi, gue simpannya di kulkas. Buat apa? Buat menahan fermentasinya dia, biar dia nggak cepet nggak cepet bau lah ya. Kalau misalkan di suhu ruang dia bakalan ini cepat fermentasinya, otomatis cepat terjadi pembusukan. Tapi kalau misalkan kita taruh dia di kulkas, fermentasinya ketahan, efeknya ya dia nggak bakal cepet busuk. Jadi biasanya dalam 1 minggu, karena ini gue taruh dalam kulkas si oat starter ini, paling dalam 1 minggu itu gue feeding dia itu 2 kali, kadang-kadang sekali. Kalau bayangin kalau misalkan ini nggak gue taruh di kulkas, dimana yang setiap 3 jam sekali gue harus feeding. Tapi karena ini ditaruh kulkas, ya dalam 1 minggu gue paling cuma 1 kali atau 2 kali feeding. Nah, ini nih yang nggak habis, maksudnya yang jangan sampai habis itu kan. Karena kalau kita lihat udah mau habis, atau misalkan kita lihat dia udah kayak udah kering atau apa, nah buru-buru tuh kita feeding, karena ini yang kita manfaatin buat setiap pembuatan. Ini yang kita pakai nanti di adonan utama. Berarti sekarang kita tunggu ini 4 sampai 5 jam. Harusnya sih udah bisa sampai 2 kali lipat. Tapi untuk proses lanjutan setelah ini gue nggak tahu sih, nanti mau gue tag atau enggak. Tapi intinya buat video kali ini gue cuma mau ngejelasin ke teman-teman aja cara menggunakan starter kita yang udah aktif ke adonan utama. Kurang lebih kayak gitu caranya yang gue tahu. Nah, nanti ini tinggal nunggu ini balik lagi ke kulkas. Kurang lebih kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih teman-teman ya. Terima kasih waktu luangnya. Dadah.